Salam. Saya ingin menanggapi berita yang sedang ramai, yakni tentang Menteri Pertanian yang digeledah kantornya oleh KPK, sementara sang menteri sedang berada di luar negeri. Pihak KPK menggeledah kantor menteri yang berasal dari Nasdem ini, di mana tentu mengambil dokumen-dokumen yang terkait dengan yang dianggap korupsi. Yang menarik adalah dalam berita juga bahwa untuk penggeledahan di rumahnya ini, rumah dinasnya, ditemukan 12 pucuk senjata. Nah, ini menarik nih. Ada drama cerita mengumpulkan senjata, ini menarik. Tentu saja akhirnya senjata-senjata ini ditahan sebagai bukti dan ditaruh di Kepolisian Republik Indonesia. Sementara sang Menteri Pertanian ini, konon kabarnya setelah kunjungan di luar negeri ini terpisah dengan rombongan yang lain. Nah, yang lain kembali, cuma sang menteri ini, menteri di Nasdem ini, belum jelas batang hidungnya. Apakah pulang kembali ke Indonesia atau tadi nih melarikan diri ke luar negeri, ingin terhindar dari KPK. Dan nampaknya KPK sudah pada tahap sampai kepada sebagai tertuduh. Walaupun memang belum ada pencegahan untuk keluar negeri, tapi ditetapkan sebagai tersangka. Yang ingin saya tanggapi adalah nasib Nasdem ini bisa jadi seperti Demokrat. Demokrat saja yang 2 periode berkuasa di bawah SBY, dari partai yang berkuasa dan bisa memerintah selama 2 periode, akhirnya mengalami nasib tragis. Di akhir pemerintahannya SBY banyak menteri-menteri yang tertangkap, atau juga banyak dari kader partai yang tertangkap. Akhirnya turun drastis dukungan dalam pemilu, bahkan suara Demokrat terus menurun. Nah, ini tentu saja di era medsos saat ini, di mana apabila ada partai yang menjadi bahan perhatian, tentunya lalu terlibat korup misalnya, itu tidak akan mendapatkan dukungan lagi dari rakyat. Akhirnya kita saksikan sekarang, Demokrat walaupun SBY sudah turun gunung dan dia terus membackup anaknya Agus Harimurti, tapi kelihatannya Demokrat kelak akan menjadi partai gurem yang suaranya akan terus menurun, karena pada masyarakat sipil yang makin cerdas, makin kritis, partai-partai yang tidak mendapatkan simpati, mendapatkan dukungan, mendapatkan artinya support dari masyarakat yang kritis, partai itu akan menjadi partai gurem. Dan nampaknya Demokrat di 2024 ini kelak akan menjadi partai gurem, karena nampaknya SBY walaupun sudah turun gunung dan Agus Harimurti walaupun sering pidato mengkritik kebijakan pemerintah, tapi tetap pidato-pidatonya atau juga
silat-silat lidah terkait dengan politik ini tidak bisa mendapatkan simpati lagi dari netizen dan juga masyarakat Indonesia. Nah, itu Demokrat, dan kelihatannya Partai Nasdem pun akan menyusul seperti Partai Demokrat dengan dua menterinya, ya, setelah Johnny Plate itu juga menjadi tersangka dan mulai disidangkan, dan di dalam persidangan itu bagaimana uang itu mengalir kemana-mana. Misalnya dalam sidang itu jelas-jelas Johnny Plate itu menerangkan di antara uangnya itu untuk membiayai jet yang untuk menerbangkan Capres Anies Baswedan, yang memakan biaya yang besar itu. Nah, uangnya mengalir ke sana. Nah, itu juga publik Indonesia menjadi sangat marah sekali. Belum lagi diceritakan bagaimana uang 7 miliar tuh masuk ke Komisi 1, dan itu disebut-sebut masuk ke Partai Gerindra. Nah, ini kalau secara teori undang-undang partai yang mendapatkan dana dari hasil korupsi itu bisa dibubarkan ini. Nah, secara teori berarti Nasdem maupun Gerindra itu bisa dibubarkan. Tapi kita lihat saja, tapi minimal netizen atau juga orang-orang yang memiliki perhatian kepada politik mulai nih akan bersuara keras, minimal tidak akan mendukung Partai Nasdem maupun Partai Gerindra yang di dalam persidangan jelas-jelas itu Johnny Plate itu menerangkan bagaimana uang-uang itu masuk ke kedua partai itu. Nah, jadi kembali ke Nasdem nih, yang Palu Godam nampaknya pada pukulan yang kedua setelah Godam pertama peristiwa ditangkapnya Johnny Plate. Nah, sekarang Mentan lagi yang akan sebentar lagi akan ditangkap karena sudah menjadi terdakwa. Jadi kembali menanggapi peristiwa berita kaitannya Menteri Pertanian ini yang sudah menjadi tersangka, maka kita melihat Partai Nasdem akan menyusul seperti Demokrat menjadi partai yang gurem, partai yang akan tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat di dalam pilkada atau pilpres. Nah, termasuk juga pilpres ini, di mana Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Ini juga tentunya menjadi kartu mati juga ini, dengan mendukung Anies Baswedan, sementara Partai Nasdem bermasalah, lagi ada masalah yang terkait dengan korupsi, baik Johnny Plate maupun yang sekarang Menteri Pertanian. Demikian, salam.